Masyarakat tuh taunya bencong gitu ya. Tapi itu sebenarnya nyaman nggak sih? Tidak nyaman lah, itu panggilan mengolok-ngolok sebenarnya. Ini unik ini ya. Saya baru tahu sekarang nih. Jadi begitu ya. Seksual, Jadi iya. kalau lihat cewek cantik, jadi pikirannya dua itu. Iya. Andaikan saya bisa seperti itu Atau gitu ya. lebih, Aha. kedua, andaikan saya bisa memiliki. Ada laki feminim, Feminim. walaupun heteroseksual. Iya. Ya kan? Jadi jangan semua orang dibilang dikit-dikit bencong. Iya, jadi tidak bisa kita memvonis si A itu apa, si B itu apa, nggak bisa. Jadi mulai tampil terbuka dalam pakaian wanita gitu dari kapan? 2010. 38-an. Iya. Jadi sebenarnya sudah cukup dewasa ya. Mengapa saya juga tidak begitu, maaf dikata cantik atau bagaimana, karena tidak saya poles dan saya latih sejak awal. Halo my friends, ketemu lagi ya bareng saya Gusti Rai. Kali ini kita di podcast gitu aja. Nah kalau ada yang nanya ini apa sih podcastnya, ya gitu aja. Jadi saya ngundang orang-orang yang menurut saya ya cukup penting untuk diundang dan kita mau tahu satu sisi cerita yang berbeda ya yang ada di masyarakat gitu. Nah buat kali ini kita menghadirkan salah satu orang yang wah luar biasa kegiatannya kemana-mana ya. Nah ini dia Tariska Indri Astianti Aurora. Astianti Aurora. Iya, Wah itu ya, halo dong. Nah, halo. itu panggilannya Tariska ya. Tariska. Tariska Indri gitu. Kalau saya taunya sampai Tariska Indri. Iya. Kalau sampai Asanti Auroranya baru tahu sekarang. Iya dong. Ya, gitu. Kalau nama aslinya siapa? Jangan. Ada lah. Itu privilege. Benar. Ya, itu biasanya kalau di podcast pasti begitu gayanya. Namanya siapa? Nama aslinya siapa gitu. Nanti suaranya dicowokin gitu. Kita nggak begitu. Tenang aja ya. Makasih. Karena kita menghargai privasi orang ya. Gitu. Nah, beliau ini Tariska di peer educator ya. Iya. Di Yayasan Gaya Dewata Bali. Yayasan Gaya Dewata Bali. Itu untuk apa itu yayasannya? Kalau saya khusus untuk edukasi isu HIV/AIDS, juga penjangkauan, juga pendampingan kalau ada yang positif. Tapi Gaya Dewata itu sendiri, nah ada ininya ya kalau dari nama ya, Gaya Dewata gitu ya. Iya. Jadi ini sebenarnya bergerak di pemberdayaan ya teman-teman LGBT, lesbian, gay, biseksual, Iya. transgender. Iya. Nah, jadi kalau Tariska ini masuk di transgendernya ya. Iya, benar. Nah, banyak orang belum paham ya kan. Biasanya orang masyarakat tuh taunya apa, bahasa buruknya itu panggilannya apa, bencong gitu ya. Itu biasa ya kita dengar begitu. Benar. Tapi itu sebenarnya nyaman nggak sih buat Tariska? Tidak nyaman lah, itu panggilan mengolok-ngolok sebenarnya. Panggilan mengolok-ngolok ya. Iya. Ya karena apanya yang mencong gitu ya. Iya. Apanya yang lurus gitu ya. Benar. Nah, tapi pengennya itu dipanggil apa sebaiknya? Nah, kadang-kadang kan masyarakat kan nggak tahu ya kan. Terserah panggilan apa aja, yang penting panggilan untuk seorang perempuan, mau dadong, mau nenek, Oh, mau jadi oma. enaknya panggilan cewek ya, Mbak Iya, gitu ya, Mbak Tariska. silahkan, iya. Jadi bukan wah ini. Tapi kalau untuk menyebutnya ada kosakata yang cukup baik ya terdengar, transpuan ya. Jadi Iya. Tariska ini seorang transpuan gitu ya. Iya. Nah, sebelum kita tahu latar belakangnya, saya mau lihat nih kalau mau teman-teman mau tahu ya kegiatannya Tariska itu banyak di media sosialnya, apa nama Instagramnya Ya, @Tariska Indri. Tariska Indri di Nyambung Instagram. Iya, nyambung. Tariska Indri itu kalau lihat kegiatannya tiap hari ada aja. Ini ngajakin podcast tuh harus nyeting waktu dulu nih ya kan. Apa aja kegiatan-kegiatannya akhir-akhir ini? Intinya semua kegiatan yang positif bisa membantu, minimal sesama komunitas, maksimal kita juga membantu umum. Berapa banyak sih teman-teman yang di Gaya Dewata? Oh, banyak sekali, ada yang aktif, ada yang tidak aktif kan. Tapi total menyebar. anggota semua yang di Ayomi itu berapa?
Oh, kalau total ya Ratusan atau sebenarnya kalau puluhan? untuk Gaya Dewata mengayomi minimal seluruh provinsi Bali. Hmm, hmm, Ya. hmm, hmm. Tapi membernya gitu tercatat. Ya ada. Jadi kita dari Gaya Dewata kalau ada pelatihan-pelatihan seperti pelatihan Sogi, hukum dan HAM, Hmm. paralegal, eh, kesehatan, biasa masing-masing eh, pada bidangnya gitu. Ada Jadi yang ada yang berangkat, ada yang benar, ini. ada yang suka hukum Hmm. terus Tapi yang dipanggil. dijangkau itu cukup banyak ya Cukup teman-teman ya. banyak. Hmm, hmm, Tapi memang karena keterbatasan hmm, masih belum semua dan masih belum semua kita terus belajar dan hmm. bekerja untuk kalau bisa seluruh Bali tercover. Ya, ada juga salah satu kegiatan yang menarik ya, yang kalau kita lihat setiap siang pasti posting ya, nganterin apa Makasih. vaksin ya Ya, teman-teman. saya kebetulan juga membantu teman-teman komunitas untuk akses vaksin. Ya eh, teman-teman LGBT juga mendapatkan ya vaksin itu ya. ya, jadi intinya ingin membantu pemerintah untuk mempercepat percepatan vaksinasi nasional Hmm. agar seluruh warga negara bisa segera divaksin, diberi kekebalan gitu, Dok. Jadi pandeminya cepat selesai juga ya. Banyak Ya, kegiatan yang terganggu ya. banyak sekali. Kalau Tariska selain di Gaya Dewata ada kegiatan lain nggak, kerja misalnya atau Saya hobi? kalau dulu sebelum pandemi sebagai apa namanya bagian lapangan di properti, Dok. Bagian lapangan di Ya, properti. Wah, jadi ini. ngantar orang Hmm. lihat rumah, lihat villa, lihat tanah, lihat Hmm. bangunan gitu. Jadi selama pandemi ini susah ya. Iya, terus kalau ada rumah, toko, eh, tanah yang mau dijual atau dikontrakkan, saya apa me- mengajak untuk ikut ke agen properti yang di tempat saya bekerja. Kalau mau saya dapat dapat income, kalau laku malah deal dapat lagi lebih besar. Ada Tap- komisinya gitu Benar. ya. Cuman kan hancur semua pandemi ini. Tuh ini ya. Langsung ini. Tapi gimana? Ini lucu loh ya. Saya nggak tahu ya kejadiannya. Maksudnya ketemu sama orang ya. Ya, Kan jarang ya agen properti teman-teman transpuan gitu. ya. Gimana pengalamannya? Ada nggak yang kaget gitu baru ketemu langsung? Kan Eh, nggak dari awal kan tahu ini. Benar. Nah, Kebanyakan kalau sudah di ya maaf ya hmm, level menengah ke atas hmm. orang berpikir bisnis sudah tidak memikirkan Jadi stigma orientasi, itu udah sudah nggak tidak ada ya. ada ya. Jadi yang banyak stigma itu justru di kalangan bawah ya. Benar, kebanyakan karena kurang tahu ya saya sendiri sebabnya mengapa mereka begitu. Tapi sering nggak mengalami maksudnya? Ya, teman-teman bisa tahu ya. Kami waktu ini bareng nih ya, Mbak Tariska sama saya ikutan acara di SafeNet ya, yang Iya. digagas sama teman-teman di Bali Bengong tentang ujaran kebencian. Nah, saya Nah, pikir teman-teman juga ingin tahu ya. Sebenarnya sesering apa sih Tariska ngalami ujaran kebencian gitu? ujaran kebencian kan juga Hmm. apa namanya bisa secara langsung, Hmm. bisa lewat dari belakang kita Hmm. diomongin, Hmm. lalu juga lewat sosmed. Jadi Hmm. 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 ya masih ke level mengolok-olok aja, Dok. Hmm. Tidak ada level Ngolok-ngolok gitu ya. diskriminasi ada sedikit. Dijadiin bercandaan mungkin. Ya gitu. Kadang-kadang saya sudah. Tapi untuk khusus Tapi kalau diajak ya, bercanda gitu kita jadi happy apa jadi tersinggung sih sebenarnya? ya sebenarnya tersinggung cuman kalau makin saya tanggapin makin senang mereka. Lebih baik saya abaikan aja. Jadi Oh, kalau ada orang ngolok-ngolok itu sebenarnya kita apa namanya sakit hati juga ya. iya agak bete gitu bahasa Hmm, gaulnya. hmm, hmm. Kalau kalau di media sosial gimana? Ya kadang juga ada yang komen-komen gak jelas. Ya saya sendiri juga merasa salah karena tidak ketat menyaring pertemanan. Nggak jelas tuh misalnya apa? Biar kita tuh ada bayangan gitu. Yang Ya nggak enak benar. gitu. Eh, Waktu ada teman nge-add untuk berteman, saya pikir juga dia biasa, dia tidak Pengen
temenan. berteman. Terus? Ternyata saat tertentu malah mengolok-ngolok di kolom komen gitu. Jadi kurang nyaman. Ngolok-ngoloknya biasanya tentang apa? Fisik gitu atau? Ekspresi kalau saya biasanya. Hmm. Karena penampilan kamu laki kok jangan perempuan gini gitu. Jangan malah diceramahin ya. Ya, ya kan sebenarnya kalaupun saya salah diolok-olok itu kalau saya salah dalam tingkah laku, perbuatan, tapi kalau ekspresi gender dan orientasi saya rasa nggak pas itu. Ya. Ya. Nah, belum banyak orang tahu ya. Tadi kan bilang kalau biasanya ngomong soal sogi gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya apa tuh ini? Itu tentang seks, orientasi, gender, identitas dan ekspresi. Sogie itu ya, Ya. tulisannya. Sebenarnya apa sih bedanya ya kan? Banyak tuh kan orang masih nggak banyak tahu ya. Ya. Antara orientasi ya kan, terus Ya. ada tuh yang gay tapi nggak perlu mengubah penampilan ya kan. Nah, gimana Tariska nih? Kalau seks itu huruf yang pertama adalah jenis kelamin apa yang saat kita terlahir. Gitu. Jadi saya laki-laki Ya. gitu. Lalu kalau orientasi, Jadi kalau Tariska seksnya laki-laki ya. laki-laki. Jadi jenis kelamin kita Ya, lahir. secara Terus? biologis. Terus? Lalu orientasi itu ketertarikan kita. Apakah kita tertarik dengan lain jenis yang dinamakan heteroseksual atau sesama jenis yang dinamakan homoseksual atau bahkan biseksual, bisa tertarik Bisa dua-duanya. Kebetulan saya juga sudah open bahwa saya sebenarnya biseksual. Jadi kalau Tariska biseksual. Ya. Jadi cowok iya, cewek iya. Ya, jadi Tapi ada yang lebih dominan nggak? sepertinya masih dominan cewek karena Oh ya? ya kalau saya lihat cewek cantik pikiran saya malah dua, Dok. Yang pertama ingin menyaingi kecantikan dia, kedua ingin mendapatkan dia. Dua, ini unik ini ya. Saya baru tahu sekarang nih. Jadi begitu ya. biseksual, Jadi iya. kalau lihat cewek cantik, jadi pikirannya dua itu. Iya. Andaikan saya bisa seperti itu, gitu Atau ya. lebih. Aha. Kedua, andaikan saya bisa memiliki. Andai kata kepala atau badan ini semua bukan buatan Tuhan, mungkin sudah hancur, stres. Iya benar. Iya ya. Iya. Nah, orientasi itu. Kalau G, gender. Gender itu perilaku. Jadi seperti saya yang sebenarnya laki, gendernya beralih ke perempuan yang sebenarnya servis mobil, motor, jadi masak, menyanyi, buat baju. Itu lebih ke peran ya. Peran. Ya. Ada juga kan orang yang seksualnya laki-laki ya, kemudian orientasinya tetap heteroseksual, tapi gendernya wanita. Ya, kalau itu juga bisa dibilang ada pembagian lagi, Dok, 3. Pertama, cisgender. Cisgender itu kalau seksnya laki, gendernya dia mengakui bahwa dia laki. Nah, kalau saya transgender, saya laki tapi berontak tidak mengakui bahwa saya laki. Namanya transgender di situ tempatnya juga. Kalau I-nya I-nya itu identitas. Di mana saya mengakui apa saya ini identitasnya. Saya perempuan atau saya laki atau bahkan saya mengakui senengnya dipanggilnya Mbak gitu. Ya, Mbak, atau saya ada transpuan yang tidak mau dikatakan transpuan. Saya perempuan bukan transpuan gitu. Oh, ada juga. Bebas dong, ya kan? Tergantung keinginan kita. Itulah. Jadi kita menunjukkan identifikasi kita. Yang terakhir, ekspresi. Ekspresi ya ekspresi kalau saya agak tomboy. Jadi tidak semua transpuan atau perempuan itu harus lemah gemulai. Kan ada putri-putrinya itu kan kalau nggak salah ya, pemilihan putri-putrinya ya. Jadi kalau Tariska lebih ke ekspresinya lebih ke tomboy. Maskulin, tomboy ya. Ada laki tidak harus maco.
Jadi harus kalau Ada laki feminim, feminim, walaupun heteroseksual, ya, ya kan? Jadi jangan semua orang dibilang dikit-dikit bencong, ya, dikit-dikit. jadi heteroseksual sedikit melambai sedikit tangannya dibilang bencong, sudah divonis. Jadi Benar. beda nih, ada 5 karakter ini dan semua beda-beda ya. Sebenarnya lagi ada dipecah lagi kayak metroseksual gitu. Itu Nah, metroseksual tuh ya, gimana tuh? itu sebenarnya hetero yang hampir feminim, dia modis. Cuman Oh, ini cowok-cowok yang suka ke salon ya ke katanya ya. salon, kadang pakai parfum, bajunya hem Ini saya rapi. metroseksual loh. Ya, Oh, bisa saya jadi cowok juga. sering datang ke salon. Karena rumah saya dulu salon, ibu saya salon. Bisa Tapi nggak juga. nyalon ya kan pulang ke rumah. Bukan metroseksual itu ya. Ya, jadi tidak bisa kita memvonis si A itu apa, si B itu apa, nggak bisa. Justru itu menariknya Tariska, kenapa saya undang. Biasanya saya ketemu transgender gitu ya, transpuan yang tuh lemah gemulai ya kan, Iya. biasanya di dunia hiburan gitu. Sebelumnya tuh ada edisinya tuh bareng Kimora ya Ya, kan. Itu tuh orang lebih ini tuh biasanya kan. benar. Excited gitu. Tapi setelah sering-sering ketemu Tariska, wah ini lain nih, ya kan? Justru hal yang berbeda. Tapi hebatnya tuh pede gitu loh. Ya kalau Iya kan? kalau saya PD-nya saya kalkulasi dok, karena sudah usia gini nggak PD kapan lagi Emang usia PD-nya. berapa sih Tariska? Saya sudah 48 saat ini. 48. Iya. Baru 48. Baru. Kan setengah bayar. Iya. Gitu, kan? Nah, ini gimana? Nah, itu justru nanti kita ulik lebih dalam ya, pengalaman Tariska. Biasanya gini loh, yang saya bayangkan bagi masyarakat, sebagian masyarakat, transpuan itu kemudian bisa tampil cantik, luar biasa. Itu kan yang sering diekspos oleh Iya. media ya kan. Bahkan lebih cantik daripada wanita yang benar wanita gitu loh. Tetapi banyak kan teman-teman yang transpuan ini tidak semua seperti itu. Benar, Iya bahkan kan? ada yang berpenampilan laki, tapi dia tidak mengaku dia gay, tapi saya transpuan, itu pengakuan diri sebenarnya. Pengakuan diri. Iya, benar. Nah, kita juga tentunya ada cerita juga kan. Tariska ini mulai menyadari kemudian menjadi transpuan itu dari kapan? Sebenarnya waktu kecil saya sudah ingin jadi perempuan. Dari kecil. Ya, umur sekitar 9-10 tahun, saya sering curi-curi pakai baju rok, BH mbak saya, mbak kandung saya. Jadi saudara ada ya? Ada. Ada wanita, ada laki-laki. Ya. Jadi sering curi-curi. Ya. Tapi kan belum tentu. Ada juga anak-anak curi-curi tapi nggak pengen begitu. Ya. Cuman coba-coba aja gitu. Benar, itu saya coba-coba, saya membayangkan saya jadi perempuan. Cuman habis itu sudah merasa berdandan, sudah puas. Tapi nggak feminim ya? Enggak, tidak Jadi merubah. orang lain nggak, apa istilah sekarang tuh melambai gitu. Ya, Nggak. tidak merubah apa ya, ekspresi saya. Bahkan saat itu orientasi saya masih pure hetero karena pacar-pacar saya masih perempuan. Jadi pernah pacaran sama yang cewek-cewek? Bolak-balik. Waduh, jangan-jangan playboy nih. Ya. Nah, itu satu pertanyaan lagi. Kalau cowok ya kan banyak cewek namanya playboy. Kalau transpuan apa ya? Play apa ya? Play trans bisa aja. Itu. Jadi ada ya. Jadi waktu itu heterogen, Heteroseksual dulu. heteroseksual. Terus kan sering ini apa namanya tampil masih laki-laki ya waktu itu. Saat itu iya. Cuman dalam pikiran terus berkecamuk kapan saya bisa bebas berpakaian perempuan setiap hari, Jadi setiap saat. keinginannya begitu ya. Benar, menggebu. Hmm. Saya stres gimana. Pada akhir-akhir sebelum saya pindah di Bali ada tawaran kerja dari sepupu saya di Jakarta untuk sebagai staff dealer mobil. Saya terima, waduh, mungkin kesuksesan ada pada pihak saya, cuman hati saya atau Jadi kalau mau terbelenggu. tampil laki-laki, sebenarnya pekerjaan banyak ya. Banyak bisa. Cuman saya tidak akan bisa begini seperti saat ini. Ini menarik ya kalau ditampilkan ya pada waktu kalau ada fotonya ya. Iya.
Tariska yang dulu dan yang sekarang, ya kan? Ya, Tapi waktu itu berkecamuk pengen wanita gitu ya. pengen jadi Hmm. wanita meskipun saat Jadi tawaran itu tolak semua itu. ya, karena saya pikir Hmm. intinya saya suatu saat nanti saat saya dipanggil yang kuasa, saya sudah nggak penasaran bagaimana Hmm. rasanya jadi perempuan Hmm. gitu. Jadi mulai tampil terbuka dalam pakaian wanita gitu dari kapan? 2010 saat terus terang saat saya Yo, pertama waktu itu kali umur berapa itu ya? di Bali, 38-an. 38-an ya. Ya. Jadi sebenarnya sudah cukup dewasa ya baru Lah, merubahnya. mengapa saya juga tidak begitu, maaf Hmm. dikata cantik atau Hmm. bagaimana? Karena tidak saya poles dan saya latih sejak awal. Jadi Hmm. boleh dibilang transpuan telat. Ada ya gitu ya. Ya, karena kenyataannya memang Transpuan telat begitu. gitu. Ya, karena saat itu di Surabaya Hmm. banyak teman yang Hmm. kayaknya hetero banget. Hmm. Keluarga juga banyak sekali. Nggak Hmm. mungkin saya begitu di Hmm. tempat asal saya. Jadi cukup apa namanya kultur atau budaya itu juga begitu ya. Benar. Tapi keluarga tahu ya, Tariska. Sekarang tahu, bahkan Mbak perempuan saya juga tahu. Cuman saya masih menjaga bahwa dalam pertemanan di sosmed yang berhubungan dengan saudara, Hmm. saya tidak ada foto sama laki sama sekali gitu. Jadi paling enggak hanya menunjukkan ekspresi saya aja. Cuman orientasi saya tidak tunjukkan. Tapi gimana respon keluarga, Tariska? Ya pertama kaget, dipikir saya terpengaruh orang. Ya biasanya begitu kan, Ya, biasanya kamu ada apa ini? benar. Dicari motivasinya. Kenapa kok tadinya udah benar gitu menurut mereka 38 tahun Ya. kok tiba-tiba berubah? Ya, lalu saya ingatkan saat dulu, ingat nggak waktu dulu baju-baju rok-rok kamu ke mbak saya itu berubah-ubah, ada yang lungset, ada yang hilang, itu aku yang make. Kaget lah, situ nangis. Jadi maksud saya menunjukkan itu tuh menunjukkan bahwa saya tidak bisa terpengaruh oleh siapapun juga kalau kecuali dari keinginan saya sendiri. Gitu loh. Tapi kan ada juga ya yang punya, ya kan beberapa orang yang saya temui ada juga tuh yang begitu. Jadi kepengen pakai baju wanita gitu, tapi dia sendiri merasa terganggu, nggak kepengen berlanjut seperti itu gitu. Ah, Nah, kalau gimana pendapat Tariska? kalau itu namanya cross dresser. Hmm. Itu cross dresser itu bukan ekspresi, bukan masuk di ekspresi tapi perilaku. Maksudnya? Kalau ekspresi saya pakai baju begini untuk menunjukkan ini loh saya. Tapi kalau perilaku itu kelakuan. Belum mewakili untuk menunjukkan jati diri. Biasanya hanya berani foto-foto di sosmed. Di luar kasihan. Jadi laki. Cuman memang beberapa Tapi dari hak juga, nggak Ya. apa-apa juga kan. Termasuk juga buat orang yang ada punya kecenderungan begitu, tapi dia nggak mau meneruskan, ya kan? Ya. Aduh nggak dok, saya mau ini, boleh juga ya? Ya, sah-sah aja. Sah-sah saja. Jadi tergantung personalnya ya. Ya. Sedangkan bagi mereka yang cross dresser ada yang juga orientasinya homoseksual, ada yang biseksual. Jadi macam-macam macam-macam. sebenarnya. Jadi bukan soal homoseksual, heteroseksual gitu aja, ya kan? Jadi bukan soal apa sih istilahnya mencong sama lurus, nggak nggak semudah itu gitu loh. Nah ini menarik nih. Jadi 38 tahun baru kemudian memutuskan, oke, saya mau tampil terbuka sebagai seorang transpuan. Iya, begitu lama sekali saya menyimpan rasa keinginan untuk berekspresi sebagai jati diri saya sebenarnya. Susah, perjuangan susah. Akhirnya ada jalan, Tuhan memberi saya kesempatan untuk merasakan menjadi perempuan. Gimana awalnya berpikir, oke dah, saya sekarang memutuskan ini, ya kan? Ya, pertama memang saya harus menjauh dari keluarga dan teman-teman soal lokasi. Kalau saya tetap di tempat saya awal dulu di Surabaya, pasti orang sudah taunya Tariska laki-laki gitu ya. Ya, benar. Terus akhirnya berpindah ke Bali. Tapi bukan karena stres toh? Kebetulan memang saat itu saya lagi ada
Hmm. Join bisnis konter HP lah. Sama teman juga lagi drop saat itu. Saya juga bingung harus kemana. Saya mencoba menghubungi teman-teman di beberapa daerah di Indonesia, ternyata yang di Bali dulu yang mau membantu saya. Tapi 38 tahun pernah berumah tangga, Taris? Sebenarnya dulu hampir saat itu saya sudah tunangan. Cuman karena mungkin terlalu lama tunangan sama cewek saya itu sekitar ada 9 tahun. Jadi karena tidak adanya ikatan, jadi ya hilang rasa dan Berapa masing-masing lama pacaran? 9 tahun. 9 tahun. Ini supaya saya nggak bingung ya. Benar. Terpaksa saya nanya ya, kan memang jati diri kita begitu. Jadi dari 0 sampai 38 itu namanya siapa? Ada deh. Oh, Si ada. A, Oke. ya. Si A gitu Ya, ya. taruhlah Jadi si A. 0 sampai 38 tuh si A gitu. Jadi 38 baru Tariska. Ya. Ya. Jadi sebelumnya tunangan gitu ya, tapi nggak pernah sampai berumah tangga ya. Tidak, belum sempat. Karena kelamaan tunangan, tidak ada ikatan, ada rasa bosan di antara kami berdua karena masih nggak ada ikatan beban, ya sudah. Tapi gini loh, pandangan masyarakat gini, oh banyak kan orang jadi trans itu ya karena stres, karena gangguan gitu kan. Bener nggak seperti itu? Kalau stres kadang mungkin bisa ada beberapa, tapi memang kalau yang kebanyakan itu memang dari hati. Tapi untuk masalah gangguan jiwa kan sudah dihapus oleh Betul. PBB di WHO. Bukan termasuk itu ya. Iya. Tapi maksudnya gini, bukan stresnya yang bikin transgender ya. Stres aja lain ya. Iya. Nah, artinya stres kehidupan, soal pekerjaan. Iya. Tapi itu tidak ada kaitannya ya dengan keputusan transgender kita. Jangan-jangan lebih stres pada waktu dulu sebelum beralih. Sebenarnya bukan karena dominan stres. Biasa kalau stres orang tuh klasik ya dok, ekonomi apa, pasti jalan penyelesaiannya ya mungkin dengan ekonomi juga. Berdagang yang kerja kok nggak kaya-kaya, dia jadi jualan, jadi mencari jalannya itu dengan cara ekonomi juga. Tapi kalau saya stres karena nggak bisa meluapkan ekspresi saya, sampai di sini meledak kayak kuda baru lepas di kandang. Kemudian kan ada pandangan masyarakat juga, palingan itu berubah gitu supaya ekonomi membaik ya kan, karena konon katanya dengan berubah itu kemudian peluang kerja jadi lebih banyak. Kalau menilai pandangan semacam itu gimana? Kalau secara secara umum mungkin orang awam oke, memang benar. Tapi kalau secara kita juga ke Tapi arah Tariska begitu nggak? enggak, Ya. Justru jangan-jangan malah lebih sulit jadinya. karena saya berkeyakinan semua sudah ada yang atur. Tuhan sudah atur rezeki, pekerjaan segalanya. Jadi kalau sebenarnya untuk pekerjaan sebenarnya lebih sulit ya ketika memang menjadi transgender. iya, lebih sulit. Jadi pandangan itu belum tentu benar ya. Lebih Iya. banyak salahnya itu ya. Benar. Oke. Nah, akhirnya 38 tahun ya menjadi turning point, kemudian memilih ya. Iya. Langsung namanya Tariska. Wah, itu butuh waktu yang lama untuk menciptakan sebuah nama. Yang Gimana? Nah, ini apa sebenarnya di balik nama Tariska Indri Asanti ya? Astianti Aurora. Intinya saya mengumpulkan sebanyak mungkin nama yang feminim. Lalu saya racik gitu dong. Sebelum itu pernah apa aja, Tariska? Wah, macam-macam, yang Dewi, yang Putri, Dewi, Putri, Dian, Erni. Wah, kayaknya itu dikumpulin semua ya. Benar, butuh riset juga itu. Riset. Iya. Terus, tapi biasanya orang milih tuh yang mirip-mirip dengan nama sebelumnya apa enggak? Kan gitu kan, kalau ejek-ejekannya orang transgender gitu kan. Kalau malamnya siapa? Indri gitu kan. Kalau siangnya Indro gitu kan, itu kan biasa gimmicknya gitu. Tapi aslinya gimana? Kalau untuk tarinya memang
Oh gitu. Iya, ada. Oh, oke. Jadi ada ya gitu ya. Ada, tapi tidak semua transpuan Hmm. yang masih memakai penggalan nama asli. Belum tentu. Ada ya, ada unsur-unsur begitu ya. Ada yang ada. Oh, jadi bukan hanya gimmick aja itu ya. Iya, Kejadian juga ada, sebenarnya. benar. Terus gimana? Mulai pakai nama Tariska Indri ini udah berapa lama? Ya sejak saya sudah di Bali, saya sudah punya nama, pernah Di ada. Bali itu berapa tahun sih? Saya sejak tahun 2010. 2010. Iya. Udah lama itu. Ya, hampir Jadi, 11 tahun. Ya, 11 tahun. Itu sudah jadi. Pernah sekali ganti nama, cuman tidak frontal. Nggak hoki gitu. Eh, Ya hanya pakai primbon ini, oh cocoknya namanya ini gitu. Bukan, tidak. Kalau saya pakai kebekenan, jadi kayaknya yang eksklusif, jarang dipakai orang, dan mungkin Oh iya, bisa kalau Dewi kayaknya pakai. banyak, Iya. kalau Dian kayaknya banyak gitu ya. Putri apalagi. Putri apalagi, ya kan? Jadi kalau Tariska Indri kayaknya, wah Tariska itu jarang deh. Benar. Kayaknya kalau di Google Tariska Indri langsung keluarnya. Iya benar, banyak. Saya sudah masuk di media. Ya, ya, ya. Artinya apa sebetulnya? Ah, Kan punya nama itu. Itu privilege sebenarnya Iya, kan benar. transgender. Maksudnya kalau saya ya memang nama dikasih sama orang tua. Iya. Kalau ini kan milih gitu. benar. Artinya apa nih yang diinginkan dari nama ini? Kalau Tariska menurut saya untuk arti itu feminim karena dari tari, kata tari yang menari memang kebanyakan cewek. Tuh. Kalau Indri hanya nama sambung, Astianti itu nama-nama biar mantep gitu tuh. Oh iya. Kalau Aurora, Anang Ashanti, kalau ini Astianti. Astianti, Ya. ya. Kalau Aurora itu kan berkas cahaya yang bagus. Ya. Jadi lebih senang panggilannya Tariska apa Indri apa Astianti apa Aurora? Terserah, bahkan tari aja Tari penggalan-penggalan ya? no problem. Iya. Oke. Nah, ini pertama kali saya kenal nih, saya sebagai orang yang awam ya. Benar. Ya, kalau dari ilmu tahu, tapi kalau interaksi beda lagi loh ya. Iya. Beda antara pengetahuan dengan kemudian kita interaksi. Terbersit dalam pikiran saya gitu loh. Yang selama ini kan yang happening, yang orang-orang kemudian tahu lewat media, atau teman-teman transgender yang masih muda. Iya. Teh ada kekhawatiran nggak dari Tariska sendiri nanti ketika udah lanjut dan sebagainya? Ya maksudnya kan keluarga ya kita juga tidak mau merepotkan dan sebagainya. Ada nggak kekhawatiran dalam diri kita soal Memang ketika kalau nanti menua dan sebagainya? kekhawatiran itu amat sangat biasanya terjadi yang benar-benar transpuan yang homoseksual. Sedangkan saya juga khawatir, tapi saya masih ada biseksual. Jadi kemungkinan untuk saya, maaf, misal mendapatkan perempuan yang mau mengerti dengan saya dan sebagainya, masih bisa. Tapi kan sulit bagi wanita kalau misalnya Tariska tampil sebagai wanita, agak sulit ya. Lebih sulit gitu maksud saya. Benar. Sulit tapi ada. Tapi ada. Saya Jadi yakin dari pengalaman teman-teman Tariska itu ada ya. ada. Kalau transgender ya laki tampil wanita kemudian punya ya Ya. menikah dengan sampai menikah ya Ya, dengan wanita itu ada ya. ada. Itu bukan karena dipaksa orang tua atau bagaimana, tapi memang keinginan pribadi. Bahkan banyak teman-teman transpuan sendiri yang orientasi homoseksual mencaci itu bencong palsu, waria pura-pura atau apa. Tapi mereka nggak tahu apa isi hati kita, seperti orang hetero itu tidak tahu apa hati homoseksual. Saya sendiri sebagai biseksual sering juga didiskriminasi sesama LGBT. Karena kebanyakan di LGBT itu yang banyak homoseksual. Jadi kalau ada rasa atau saya tunjukkan rasa atau perhatian lagi ngelirik cewek, lu kok cewek dilirik sih? Aduh, itu sudah salah satu diskriminasi. Itu termasuk stigma juga ya. Jadi bukan dari masyarakat umum aja. Jadi teman-teman sesama LGBT juga kadang-kadang ada yang gitu ya. Bahkan ada yang takut pada saat saya pelatihan di Jakarta di hotel, setelah tahu saya biseksual, dia takut.
sekamar dengan saya. Tapi mungkin nggak kayak Tariska gini ya, karena biseksual, tertariknya sama transgender lain. Kalau itu saya tertarik, saya tertariknya butuh perempuan yang utuh dengan organ-organnya, Dok. Kalau saya mau cari laki, mending laki yang jreng, laki yang postur tidak Jadi dandan. kalau Tariska sendiri, saya nggak ngomongin Iya. orang. Tariska sendiri tuh nggak tertarik ya sama transpuan lain gitu. Tertarik oke, cuman tidak nafsu. Wih, kok Tidak untuk cantik jadi ya. pasangan Tidak, gitu, enggak ya. tidak ada kepikiran gitu. Ya kalau ketertarikan dalam artian kalau saya lihat Kagum. cowok ganteng, wih coba kalau saya bisa begitu Nah, ya gitu ya, sama maksudnya gitu. kagum. Kagum, ya. Tapi sebenarnya sampai saat sekarang ini ada nggak keinginan ya kayaknya akan lebih baik kalau menikah dan sebagainya? Ada walaupun kecil gitu. Kan biasanya ya, misalnya kita ngomong lazimnya ya, kebanyakan sebagian besar kan kalau saya punya anak, nanti kalau saya sudah lansia ada anak-anak yang merawat dan sebagainya. Nah kalau Tariska sendiri itu ada nggak kekhawatiran lah Ya, soal itu? seperti itu. Cuman saya yakin teman-teman transpuan ini punya suatu keterikatan persaudaraan seperti keluarga, Dok. Jadi sekalipun ada transpuan yang tua, biasanya kami saling membantu, saling support. Ada ya itu ya sebenarnya Ada. ya. Transpuan yang sudah lansia dan sebagainya. Bahkan ada rumah singgah untuk lansia. Ada ya? Ada di Jakarta. Saya rencana memang ingin sekali menginisiasi kalau bisa di Bali ini ada rumah lansia untuk transpuan. Karena ya tadi ya, maksudnya seringkali kita bakal sulit ya dengan keluarga untuk bisa diterima ya. Nggak salah mereka, cuman ya memang bagaimana kenyataannya begitu. Kemudian pasangan mungkin akan sulit ya, long lasting itu benar nggak sih pandangan begitu? Kalau teman-teman LGBT sulit punya pasangan yang long lasting gitu. Kalau terus terang, Dok, kalau orang lokal di Indonesia sulit Ya. Beberapa kenyataannya begitu. Iya, beberapa teman sudah punya pasangan bahkan nikah di negaranya sama bule. Jadi sudah ada penjamin lah boleh dibilang untuk masa tuanya. Jadi kalau di luar itu ada ya contoh-contoh di mana punya pasangan long lasting ya. Iya, dan lakinya mau menerima untuk selamanya hidup bersama begitu. Iya. Tapi Tariska sendiri ada ya harapan begitu ya, punya pasangan yang bisa menerima kita gitu ya. Sangat. Ada ya. Iya, harapan itu. Jadi Tariska juga manusia ya. Benar. Pengen punya ada orang yang memahami seutuhnya ya, bisa menerima. Lebih ke wanita apa ke laki-laki Tariska? Ketertarikan. Inginnya punya pasangan yang long lasting itu? Terus terang wanita. Wanita ya? Iya. Inginnya wanita. Cuman bukan berarti kalau... Tapi kan bisa juga kalau nanti punya pasangan wanita jadi nggak bebas berekspresi lagi. Jadi nggak bisa ngelirik cowok lagi nih. Kan harus setia kan, long lasting harus setia kan. Itu kan permasalahan orientasi di hati. Jadi kalau sudah saya punya pasangan, ya saya coba bagaimana meredam dan membunuh perasaan itu. Iya. Karena Nah ini menarik nih. juga. Saya jadi bingung mau nanya apa ya, karena banyak yang diinikan ya. Ya itulah suka duka ya transgender. Maaf, bisa di sesi kedua berikutnya. Benar. Tapi gini loh. Pandangan masyarakat tuh kan begini, sempat saya ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman ya. Kenapa sih pandangan soal kita itu jelek, Dok? Seakan-akan kita ini pekerjaannya, maaf ya, dia cuman bisa jadi pekerja seks komersial ya kan. Kalaupun ini saya debatnya mijet ya kan, itu pun entertain tapi ujung-ujungnya ya seks komersial lagi gitu loh. Gimana pandangan Tariska dengan kalau menurut saya kadang itu? Ya maaf, mereka mendiskriminasi dirinya sendiri. Sebenarnya tidak harus terpikirkan beban itu. Cukup punya kelakuan baik, syukur bisa punya pengetahuan baik, ilmu yang banyak. Coba masuk ke masyarakat, saya rasa juga diterima. Ini jadi agen properti
Ya toh? Ya, Wah, staff bisa. Jarang. benar. Tapi dari lingkungan kerja sendiri ada stigma nggak sesama teman kerja gitu? Untuk masalah gender nggak ada. Jadi kalau lagi nganter tamu buat properti, dandannya Iya, memang seperti ini. iya. Ini saya salutnya dari pertama tuh selalu tampilnya wanita. Saya nggak pernah sampai sekarang kita ketemu ini tampilnya laki-laki ya. Enggak. Pangling nanti. Tapi pernah nggak selama katakanlah setahun terakhir gitu keluar harus dengan pakaian Kebetulan saya laki-laki? juga beragama Muslim, jadi Hmm. kalau sholat Jumat saya memakai semaksimal biar kelihatan selaki mungkin, walaupun kadang kelihatan Tapi ya, ini rambut asli kan? ya dikuncir gitu. Jadi tetap itu. Ya, Tapi kalau ya ini agak sensitif, tapi mau nggak nggak apa-apa. mau kan kita ngomong kan. Iya, Tapi dari apa namanya, kalau kita beribadah ya kan tadi jadi sholat Jumat juga ya. iya. Tapi gimana? Ada nggak orang-orang yang tahu kemudian jadi apa ya memberikan ujaran kebencian karena kan sebagian dianggap ini menyalahi gitu ajaran agama gitu. Gimana Tariska menanggapi itu? Kalau saya sebenarnya apa yang tertampakkan saat itu, selama saya tidak menyalahi ya jangan komplain Hmm. gitu. Karena saat misal sholat Jumat saya kan juga ala-ala laki gitu. Jadi ini nampaknya hubungan antara manusia sama Tuhannya ya. Biarkan Ya, itu seperti itu gitu ya barangkali ya. seperti kalau saya ya punya Hmm. prinsip ya, seperti seorang anak kalau di luar mainlah terserah, kalau kembali ke rumah ya harus nurut sama orang tua. Begitu juga kita di dunia boleh bebas semau kita, yang Hmm. penting saat jalan lurus. Tapi kalau untuk ke yang di atas kita Hmm. juga tetap Mengikuti itu. mengikuti apa yang sudah ditentukan. Itu ya. Nah kita karena saya juga di luar podcast ini jadi psikiater, saya jadi ingin nanya nih ya kan. Iya, Yang kesehatan mental itu kan kebutuhan semua atau banyak orang lah ya. benar. Kalau khusus di teman-teman LGBT ini gimana biasanya? Yang Tariska temui? Relatif Masalahnya lebih banyak nggak sih daripada dari 0 sampai 38 tahun dulu iya. dibandingkan ketika sama teman-teman LGBT nih, lihat Iya. teman-teman dan sebagainya. Sebenarnya masalah tetap masalah yang klasik, Dok. Di mana-mana kan ekonomi perekonomian aja Jadi lah. sama aja Ya, sebenarnya ekonomi. iya. Terus percintaan juga ada dong. Ada, iya. Percintaan ada. Jadi masalah khusus mungkin ada satu dua. Seperti saya juga sebenarnya ada panic attack gitu. Itu terjadi karena bukan karena saya menjadi transpuan, tapi memang karena saya manusia yang kadang terkena gangguan panik gitu aja. Itu juga bisa di gender manapun juga. Iya betul, nggak kenal apa namanya Orientasi. perbedaan apapun Iya, sebenarnya ya, apapun orientasinya itu bisa terjadi. Jangan dipikir baru yang LGBT nggak bisa ngalami gitu ya. Iya. Tapi selama ini sulit apa mudah sih mengakses untuk layanan kesehatan jiwa gitu. Biasanya kan kalau masyarakat ngalami cemas, depresi, tinggal datang ke psikiater gitu kan atau psikolog. Tapi kalau buat teman-teman ini gimana selama ini? Sebenarnya saya sih belum tahu jalur pastinya bagaimana harus kita mengakses, apalagi juga mungkin ya maaf Dok, ada tanggapan mungkin mahal atau begini ya. Jadi kalau saya terus terang, Tapi dari cerita-cerita itu ada pengalaman buruk nggak dari teman-teman nih? Saya jangan-jangan datang mau konsultasi urusan stres, cemas ya, karena masalah ekonomi atau masalah percintaan. Malah disuruhnya biar balik gitu. Terapi supaya menjadi kembali heteroseksual gitu. Ada nggak nggak pengalaman ada Dok teman-teman? selama ini. Sama Bagus, ini, nggak ada. ini ya. Iya. Atau jangan-jangan kita nggak paham ya. Ini kayak gini perlu terapi apa enggak Iya. gitu ya. Nah, itu hal yang menarik. Nah, di luar ini jadi teman-teman di Gaya Dewata juga terlibat di Yayasan Bali Bersama Bisa ya. Benar. Nah, itu dengan 11 komunitas lain yang terpinggirkan ya. Itu sampai sekarang masih aktif ya. Setiap Selasa Kamis kita bagiin sembako ya. Iya. Nah, itu juga sambil asesmen kesehatan mental. Jadi itu juga
baik sekali mengikis stigma ya masyarakat bahwa biasanya kita disumbangin ini teman-teman LGBT nyumbang loh Iya. gitu kan buat masyarakat gitu loh. Bahwa mereka selalu kan dinilai moralitasnya bahwa orang LGBT itu pasti moralnya rendah gitu. Iya. Gimana Stigmanya tuh pandangan begitu. itu? Stigmanya begitu. Padahal nggak juga ya. Itu kan saya anggap cuman orang yang belum paham aja, Dok. Mungkin karena belum pernah kenal, Iya. berinteraksi gitu ya. Oke, ini hal-hal yang menarik ya yang kita obrolkan di sini sama Tariska ya. Saya baru tahu nih, ternyata Tariska Indri itu baru umur 38 baru Iya, telat. tampil. Transgender telat ya. Iya. Tapi sekarang di usia sekian tetap produktif ya, tetap membantu teman-teman ya. Harus kita bersama semua. Cukup banyak ya yang kemudian mengalami HIV juga. Tidak juga, tergantung beda-beda untuk kalau sama aja sebenarnya sama hetero. Jadi bukan masalah gender, orientasi dan lain-lain, itu masalah perilaku kan sebenarnya. Banyak kan. Ya. Nah ini pertanyaan nih. Nah, gaya-gayaan aja ya. Nah, saya pertanyaan ini. Kuis ya. Pertanyaan cuman pilih mana, A apa B ya, A apa B gitu. Nomor 1 yang gampang-gampang. Nomor 1 jadi A. Pilih mana? A. Aktivis gaya dewata atau staf agen properti? A ya. Wah, nanti kita bahas berikutnya. Nomor 2. Pilih mana? Ini saya menyesuaikan sama umur nih, ya kan? Pilih mana? Ntar dulu nih, saya nyari-nyari dulu di usia sekian tuh siapa kira-kira gitu loh, ya kan? Saya nggak tahu banyak artis sih, ya kan? Pilih mana? Sophia Latjuba atau Rano Karno? Sophia lah. Gitu ya. Apalagi ya? Dan terakhir nih ya. Pilih mana? Ini spontan nih, kita nggak nyiapin pertanyaannya nih. Nomor 3. Pilih mana? Menikah happily after bahagia selamanya, atau bisa bebas berekspresi tapi nggak menikah? A ya? Oke, kita bahas sekarang nih kan. Kenapa memilih jadi aktivis di gaya dewata daripada staf agen properti? Oh, karena pandemi nih jangan-jangan. Karena memang ya bukannya sombong, saya jiwa sosial lebih banyak daripada jiwa bukan hanya semata-mata soal uang. Ya, bukan money oriented. Tetap ada, tapi kita tidak nguber uang. Oke. Terus nomor 2. Ini saya soalnya nggak tahu artis cowok. Artis cowok yang ganteng siapa sih? Steven Seagal gitu dong. Oh, Steven Seagal. Oh, saya nggak tahu soalnya. Pas saya ulang lagi pertanyaan sekarang ya. Sophia Latjuba atau Steven Seagal? Ya, tetap Sophia. Kenapa Tariska? Ya seperti yang pertama tadi, saya pingin cantik seperti dia. Kalau bisa saya juga bisa mendapatkan yang cantik seperti dia. Kalau hanya Steven Seagal, oke lah untuk beberapa saat atau apa, tapi bukan untuk. Jadi Tariska tampil cantik ini bukan buat laki-laki gitu ya? Sebenarnya saya memang nggak ingin tampil cantik gitu, enggak tuh? Sebenarnya saya tampil perempuan ini bukan untuk mencari laki. Ya inilah saya perempuan ya, saya mestinya pakai terserah baju gitu. perempuan. Saya inginnya begini gitu ya. Saya tidak peduli ada laki suka atau enggak. Urusan lain. Kalau suka pun saya tidak suka langsung diajak macam-macam. Harus ada chemistry-nya. Iya, emosi gitu ya, perasaan gitu ya. Jadi kalau dia nyatakan, jadi bukan soal hajar gitu. Kalau dia nyatakan cinta, saya minta waktu 2 bulan menjawabnya. Gitu ya. Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga tadi apa? Saya yang lupa nih. Ya kan?
Hah? Oh, menikah Oh atau iya, iya. Pilih yang A ya. Ya, itulah ya, saya nggak banyak komentar lagi. Gini, kita tidak mau, ini bukan soal benar dan salah, ini bukan soal apa namanya yang baik atau yang buruk. Di gitu aja kita selalu mendengar cerita personal teman-teman yang kita undang ya. Yang sesuai di hati diterima, yang enggak silahkan, ya kan? Saya ya selalu berfokus pada bahwa eh, orang yang sehat ya mental adalah orang yang berpikir terbuka. Bagaimana kita bisa membuka diri ya, menerima perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri kita ya. Ketika kita nggak nyaman juga menyampaikan hal itu juga hal yang nggak masalah ya. benar. Nah itu, saat terus terang saya juga baru tahu ya, Tariska seperti ini karena saya selalu memposisikan podcast ini ya memang ngobrol. Iya. Ya saya nggak mau men-setting ini seperti apa. Ya, itu luar biasa. Jadi teman-teman juga bisa lihat kadang-kadang saya juga terkejut, kadang-kadang saya juga lagi memproses ya hal itu, tetapi ya itulah kenyataannya ya seorang Tariska Indri. Yang penting adalah soal kualitas hidup, bagaimana kita bermanfaat dengan Benar. banyak orang gitu ya. Iya. Nah, ada nih apa harapan ya yang ada di Tariska yang mau disampaikan pada teman-teman yang menonton ini gitu loh. Ya, harapan saya agar masyarakat luas itu tidak langsung menjudge bahwa transpuan yang berekspresi perempuan itu tidak baik karena atau tidak berkualitas, karena bisa jadi mereka itu atau kami ini lebih berkualitas dan lebih baik daripada mereka-mereka yang Secara seakan-akan kehidupan ya. seakan-akan suci, seakan-akan lebih baik gitu. Biarlah nanti yang di atas yang menilai gitu ya. Benar. Oke, itu barangkali yang mudah-mudahan ya. Saya yakin ini menarik buat saya minimal, ya kan? Apa perjalanan hidup ini ya adalah sebuah apa ya? Ini belum finish juga kan? Ini masih ada yang perlu kita lihat. Hidup ini masih misteri, kita nggak tahu apa yang akan hadir ya di masa depan kita. Itu barangkali teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast gitu aja dengan cerita-cerita menarik lainnya ya, dan mengajarkan bagaimana kita untuk selalu berpikir terbuka gitu ya. Terima kasih ya. Saya juga terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Oke, itu barangkali ya. Kita pamitan dulu, sampai ketemu lagi di acara podcast gitu aja. Bye bye, my friends.